karena Pak Jokowi saya undang dan dapat hadir sehingga dapat memperkuat yang hal-hal telah beliau sampaikan, nanti yang beliau sampaikan sendiri kepada kami. Sejak saya ketemu tadi pagi, memang beliau adalah auranya adalah sangat cantik sekali dan sangat karismatis. Kok gimana? Diomongin saya sama Pak Jokowi sudah retak apa? Lu ngamuk aja nggak pernah lu sama Pak Jokowi. Bagaimana ya? Saya lama-lama kok jengkel juga ya. Piye toh orang saya kan diem aja gini. Minta ampun. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu. Di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Saya sama Pak Jokowi tidak janjian, tetapi itu mengekspresikan bahwa saya dan Pak Jokowi acap kali satu tujuan di dalam membangun bangsa dan negara ini. Cawe-cawe itu sudah saya sampaikan bahwa cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024, ya harus menjaga agar masa transisi kepemimpinan nasional lewat serentak, lewat pilpres bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Kesabaran Ibu Megawati habis. Hidung Anies Baswedan langsung kena tunjuk. Nggak bijaksana orang ini. Ketua Umum DPP PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri pasang badan membela Presiden Joko Widodo yang terus-terusan diserang berbagai pihak. Salah satunya adalah serangan yang datang dari bakal calon presiden usungan Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, di mana ex-gubernur DKI Jakarta itu menyerang Jokowi dengan membandingkan infrastruktur era Jokowi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Megawati menegaskan, mereka yang menyoal kepemimpinan Jokowi dan menjelek-jelekan pemerintahannya adalah orang yang tidak bijaksana. Mereka menutup mata pada hasil kerja nyata Jokowi. Menurut Megawati, sejak periode pertama hingga periode kedua ini, hasil kerja Jokowi terlihat jelas, manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Kalau kita lihat kinerja Pak Jokowi itu, dari Pak Jokowi periode 1 sampai periode 2, itu kan kelihatan sekali. Jadi kalau ada orang yang menutup mata, mengatakan bahwa kerja Pak Jokowi itu membuat transportasi dalam pengertian jalan itu, saya pikir orang itu sangat kurang bijaksana. Kata Megawati dalam referensi pers pembukaan Rakernas ketiga PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa 6 Juni. Adapun Anies Baswedan menyebutkan, Presiden Jokowi hanya fokus pada jalan tol yang dipakai oleh orang-orang berduit. Jalan berbayar itu, kata dia, tak membawa manfaat apa-apa buat masyarakat kecil. Hal ini disebut sebagai perbandingan terbalik di masa kepemimpinan Presiden SBY. Terkait hal itu, Megawati dengan tegas membantah. Dia bilang selain jalan tol, Jokowi juga membangun banyak jalan provinsi. Tak hanya itu, ex-wali kota Solo juga membangun infrastruktur lainnya. Dampaknya ekonomi masyarakat makin menggeliat karena kemudahan akses. Ia lantas berbicara masa depan generasi Indonesia. Sebelum jauh berbicara mengenai Indonesia Emas 2045, Megawati mengajak semua pihak membangun sumber daya manusia dalam jangka waktu 13 tahun lagi, yakni dengan target di tahun 2034. Menurutnya, dalam rentan waktu tahun itu, Indonesia mengalami bonus demografi, yaitu bertambahnya penduduk yang memiliki usia kerja produktif. Maka kata dia, pengembangan SDM dan membangun mental manusia yang unggul adalah kunci. Bonus demografi bisa menaikkan produksi dan lain sebagainya. Kita dari negara berkembang dapat lompat menuju ke negara maju. Bisa sama dengan atau bisa sama dengan India, Tiongkok, Amerika, dan mungkin insya Allah kalau benar begitu kejadiannya, kita bisa jadi nomor 4 tuntasnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menggandeng erat tangan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri.
Selesai pembukaan Rapat Kerja Nasional 3 PDIP di Jakarta Selasa 6 Juni. Keduanya tampil akrab di tengah spekulasi keretakan hubungan terkait arah dukungan pada pemilihan presiden 2024. Bukan itu saja, keduanya menunjukkan kesamaan pemikiran dalam membangun bangsa. Jokowi bergegas menghampiri Megawati yang berjalan di depannya seusai foto bersama di panggung Rakernas 3 di Aula Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta. Fungsionaris PDIP itu lantas menggambit tangan Megawati yang berjalan menuruni tangga sambil bergandeng tangan. Keduanya saling melempar senyum. Para peserta Rakernas sontak bertepuk tangan melihat adegan tersebut. Di belakang Megawati dan Jokowi, ada Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Prananda Prabowo, serta bakal calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo yang berjalan mengikuti. Megawati mengungkapkan rasa bangga dan berterima kasih atas kesediaan Jokowi memenuhi undangan pembukaan Rakernas yang bertepatan pada hari lahir Bung Karno, Presiden RI yang pertama. Kehadiran dan arahan yang disampaikan Presiden akan dijadikan bagian dari pembahasan dalam sejumlah persaingan Rakernas yang berlangsung dalam 3 hari ke depan. Ketua DCP PDIP Kota Semarang, Hendrar Prihardi mengungkapkan, tidak ada pertentangan dalam pidato yang disampaikan Jokowi dan Megawati. Keduanya kompak menyampaikan arahan mengenai koalisi persiapan Pilpres 2024 dalam nuansa kekeluargaan. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kepulauan Riau, Lis Darmawan menambahkan, alih-alih menegur Jokowi terkait isu yang beredar mengenai dukungan terhadap bakal capres dari partai politik lain, Megawati justru banyak bersenda gurau. Megawati disebut meminta Ganjar menyinergikan penanganan kemiskinan yang digagas partainya dengan program pemerintahannya nanti. Hal itu disambut oleh Jokowi dengan menyatakan bahwa dirinya percaya Ganjar bisa mempercepat pencapaian tujuan sebagai program yang telah ia lakukan. Kenapa? Karena Ganjar disebut sebagai sosok yang lebih komunikatif dibanding dirinya, ujarnya. Lis tak memungkiri, isu yang beredar mengenai sinyal dukungan Jokowi terhadap bakal capres dari parpol lain sempat memunculkan keraguan di antara para kader PDIP. Kendati demikian, kehadiran dan pidato Jokowi meneguhkan kembali keyakinan para kader akan dukungan mantan gubernur DKI Jakarta tersebut. Pak Jokowi bicaranya sudah tidak ragu-ragu lagi. Artinya, sosok Ganjar itu sudah disebutkan beliau sebagai sosok yang ideal untuk memimpin ke depannya, katanya. Di akhir forum, Megawati memberikan hadiah untuk Jokowi, yaitu foto bersama saat deklarasi Ganjar di Istana Batu Tulis di Kabupaten Bogor, Jawa Barat 21 April. Dalam foto tersebut, tampak Jokowi bersama Megawati, Puan, Prananda, dan Ganjar tengah berpose dengan 3 jari khas PDIP. Jokowi membenarkan, dalam forum tertutup pembukaan Rakernas 3 PDIP, dirinya menyampaikan terkait dengan dinamika dalam konteks global. Untuk menghadapi situasi itu, karakter pemimpin yang berani dan bernyali yang menjadi prioritas. Keduanya adalah ciri dari Ganjar. Berani itu nomor 1. Ya, berani dan punya nyali. Saya lihat Pak Ganjar punya, kata Jokowi.